"Pak, maafkan kami sudah membuat Bapak menunggu." Begitu ujarku kepada Pak Supir yang baru saja terjaga. Rupanya dia tertidur, bro. Bapak, nah loh, wah, jangan bilang Bapak lupa sama istri dan anak tadi. Begitu balas Pak Supir setelah menyadari aku datang tak sendirian lagi. Aku hanya senyum. Ya, begitulah Pak, faktor umur. "Yuk Bun, yuk Aini sayang." Kemudian ku ajak mereka berdua masuk ke dalam. Aku tak berminat sama sekali duduk di depan, menemani sang supir untuk menjelajahi malam hari. Aku lebih memilih duduk di samping Asifa yang tangannya masih enggan terlepas dari genggamanku. Aini lebih dulu masuk dan duduk di belakang Pak Supir. Kemudian disusul Asifa, lalu aku. Untungnya jenis taksinya adalah mobil Honda Mobilio yang cukup menampung 2 orang dan 1 anak kecil di posisi tengah. Dan ya, kami pun dibawa oleh Pak Supir menuju ke rumahku yang terletak di Pondok PIK Jakarta Utara. Tak perlu kujelaskan bagaimana proses perjalanan kami dari bandara sampai tiba di depan gerbang rumahku, karena yang terjadi kami berdua masih bergenggaman, sedangkan Aini sudah tertidur. Aku lalu mengeluarkan 2 lembar 100.000, lalu kusodorkan ke Pak Supir. Memang, argo yang ditunjukkan di depan delaynya lebih sedikit dari yang aku berikan, hanya 138.000 saja. Tapi selebihnya anggap ucapan terima kasihku karena beliau ikut andil dalam kisah baruku bersama Putri Asifa. Aku lantas berjalan menuju pos satpam rumah yang terletak di sisi samping kiri rumah. Belum sampai masih beberapa meter ketika melihatku, Pak Syarif, salah satu security di rumah, langsung sigap bangun dari duduknya. Sepertinya dia sedang tidur-tidur ayam. Ya, tak perlu kujelaskan, jika setiap rumah di perumahan ini nyaris semuanya mempekerjakan 2 orang penjaga rumah alias Pak Sapam. Begitupun denganku. 2 orang security ku pekerjakan di rumah ini yang akan bergantian shift jaganya. Satu lagi, mereka ku bebaskan untuk berpakaian, tak perlu memakai outfit alias seragam Pak Satpam seperti beberapa yang terjadi pada tetanggaku. Oh iya, di klaster ini ada 2 orang artis yang sedang naik daun, memiliki rumah juga di sini, tapi aku tak mengenalnya dan dia pun tak mengenalku. Di sini benar-benar terjadi siapa elu, siapa gue. "Selamat malam, Bos." "Malam, Pak." "Selamat datang kembali, Bos," ujar Pak Syarif lagi. Ya, by the way, bisa bantu membukakan pagar dan pintu rumah?" "Siap, Pak." Segera Pak Syarif membuka gerbang rumah. Setelahnya ia masuk untuk membuka pintu rumah. Aku kembali ke taksi. Ketika menyadari Aini malah tertidur nyenyak, tak tega rasanya kubangunkan. Makanya dengan sigap aku berpindah ke sisi samping kanan, lalu segera menggendong tubuh kecil Aini. Kusandarkan kepalanya dengan nyaman di dadaku. Asifa malah bingung, malah masih enggan keluar. "Kenapa? Yuk, tak ada siapa-siapa di rumah, hanya Pak Syarif yang memang punya tugas menjaga rumah ini." Aku berbisik kepadanya, karena tak enak jika terdengar oleh Pak Supir di depan. Dia pun mengangguk. Maka ia pun keluar dari mobil. Setelah berpamitan, Pak Supir meninggalkan kami untuk kembali ke bandara. Mungkin Pak Syarif kembali, dan sudah dapat ditebak reaksinya akan seperti apa ketika melihat aku datang tak sendirian. "Dia calon nyonyamu, hahaha," kelakarku sambil bercanda. Tak perlulah ku jelaskan detailnya ke dia, siapa dan kenapa mereka bersamaku. Kulirik Asifa, dia hanya geleng-geleng kepala. "Malam Ibu, selamat datang," begitu ucap Pak Syarif dengan penuh kehormatan kepada Asifa.
Aku hanya senyum geli melihatnya sambil geleng-geleng kepala. Asifa tentu saja meresponnya seperti biasa. Dilarang bersentuhan dengan pria lain kecuali saya. Haha, bercanda bro. Ketika baru ingin melangkah, Pak Syarif langsung menahanku. Bos, biar aku aja yang membawa Non Putri ke dalam. Hus, sudah sana, kembali ke tempat. Jangan lupa bantuin tutup pagarnya. Ah, siap. Aku hanya tertawa melihatnya. Bapak tua itu menggeser sedikit, memberikanku jalan untuk masuk ke dalam rumah. Tentu ia menunggu kami masuk ke dalam karena ingin menutup gerbang. Ya, aku memang membiasakan diri untuk bercanda dengan mereka, karena siapa lagi temanku di rumah selain mereka tentunya. Siapa lagi yang akan membunuh sepiku selama di sini kecuali mereka? Gak mungkin Alisa, Mang Kardi, apalagi Bi Ija, karena mereka juga baru datang dan tinggal di rumah ini 3 mingguan setelah pasca keputusan Palu Hakim kala itu. Dulu aku mempunyai 2 pembantu rumah tangga, tapi kini mereka kupindahkan ke kantor setelah Bi Ija ikut bersamaku. Permintaan Bi Ijanya sendiri karena dia mampu merawat rumah kami sendirian. Ya, tentu saja selain dibantu Mang Kardi, ada bantuan tenaga ISS, jasa cleaning service yang rutin tiap bulan 2 kali untuk datang ke rumahku buat bersih-bersih. Karena nggak mungkin Bi Ija sendiri, bahkan 2 pembantu sebelumnya untuk benar-benar membersihkan tiap sudut secara detail di rumah ini yang gedenya segede gaban, jangan tanyakan kemana mereka. Alisa, Mang Kardi, dan Bu Ija, mereka belum balik ke rumah. Rumah ini memang bukanlah rumah termahal di perumahan ini, masih banyak yang lebih mahal. Bahkan jauh lebih mahal yang harganya sudah tembus 100 miliar. Tapi setidaknya rumah yang awalnya didesain sendiri oleh Marisa tapi belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya di rumah ini, yang baru berumur setahun sejak sertifikat menjadi hak milikku. Harganya 3 bahkan 5 kali lipat dari harga rumahku di Makassar. Sebelum menempati rumah ini, aku tinggal di daerah BSD, rumah yang baru kujual beberapa bulan yang lalu, dan memilih menempati rumah yang sekarang. Sebagai informasi, dulu di BSD kami tinggal bertiga, aku dan 2 adik perempuanku. Ya, dengan bekerja, beberapa pekerja di rumah. Namun ketika pindah ke sini, Dinda ikut bersama Jeffrey suaminya. Dila sendiri sudah setahun lebih sebulan berada di Singapura. Oke, kita skip saja ya masalah rumah. Begitu melewati pagar, Asifa yang berada di sisi kiriku langsung menoleh ke arah garasi. Garasi di depan karena aku memiliki 2 garasi, indoor dan outdoor. Di sana terparkir dengan rapi beberapa mobil. Ada Range Rover, Pajero Sport terbaru, Jeep Wrangler Special Edition, dan 1 unit Honda CR-V Turbo sama seperti milik Pak Ferdi tapi beda warna. Yang memang biasa digunakan Mang Kardi untuk mengantar Alisa ke sana kemari selama di Jakarta. Sedangkan di dalam garasi indoor yang masih tertutup 4 pintu lipat terdapat 1 unit mobil sport supercar besutan logo kuda, serta 1 motor 1000 cc dan sport bike H2 di dalamnya. Jangan heran, karena seperti yang kuceritakan di beberapa part sebelumnya, jika aku salah satu penggila otomotif, sama seperti Pak Ferdi, yang juga memiliki koleksi yang tak sedikit. Jangan kalian berharap ekspresi serta respon Asifa ketika melihat rumahku akan langsung terkejut, kayak pemeran wanita di drama Korea begitu melihat rumah sang CEO. Asifa tidak seperti itu. Dia tenang, amat sangat tenang. Masih seperti putri Asifa yang kukenal. Diam tanpa berucap, seolah-olah apa yang dilihat sepasang bola matanya itu bukanlah hal yang mesti dikejutkan secara berlebih. Asifa lalu berpindah menatapku.
"Kenapa?" begitu tanyaku. "Dusta," gumamnya. Ternyata hanya seperti itu respon dia. Tapi jujur, malah lebih menggemaskan menurutku. Lalu kubalas dengan senyuman. "Maafkan saya sudah berbohong mengenai ini." Ya, aku tahu maksud dia mengatakan itu. Alasan karena jawabanku pada Aini tentang mobil Pak Ferdi tadi siang. Dia pun menggelengkan kepalanya. Setelah itu kulanjutkan langkah ini memasuki kediamanku, mengajak mereka berdua ikut serta masuk.